warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin Lamezal dengan NIM 200301109, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini berkaitan dengan tugas penyelesaian ujian akhir semester 2 tahun 2021 mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Intan Putri Azhari SE MACC. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai regresi dan korelasi. Oke, langsung saja kita ke video penjelasannya. Inilah contoh soal dari regresi dan korelasi. Ada 15 sampel dari data tersebut, di mana beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat pendapatan adalah nilai jual rumah dan jumlah tahun pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Y itu adalah tingkat pendapatan, X1 adalah nilai jual rumah, dan X2 adalah jumlah tahun pendidikan. Jadi semua angka yang ada di pendapatan per tahun kita masukkan ke kolom Y, semua angka yang ada di nilai jual rumah kita masukkan ke X1, dan semua angka yang ada di tahun pendidikan kita masukkan ke X2. Dan saya akan menentukan bagian A sampai dengan E. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan jawaban mulai dari bagian A sampai dengan E. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya agar saya sendiri dan teman-teman dapat paham akan jawaban dari saya. Sebelum itu kita sudah mengetahui X1 itu sama dengan nilai jual rumah, X2 sama dengan tingkat pendidikan, Y sama dengan pendapatan per tahun. Jadi angka-angka yang ada di pendapatan per tahun kita masukkan ke kolom Y, dapat teman-teman lihat, yaitu angkanya 40,3, 39,6, 40,8 dan seterusnya. Kemudian angka-angka yang terdapat pada nilai jual rumah kita masukkan ke kolom X1 dan dapat teman-temannya juga angkanya 190, 121, 161 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, semua angka yang ada dalam tingkat pendidikan kita masukkan ke kolom X2. Dapat teman-teman lihat angkanya 14, 15, 14, 14 dan seterusnya. Setelah kita masukkan angka-angka ke dalam kolom X1, X2, X dan Y, kita lanjut untuk mencari X kuadrat 1, X kuadrat 2, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1, X2. Yang pertama kita akan mencari X2, X kuadrat 1. Caranya mudah teman-teman, di mana semua angka yang ada di kolom X1 kita kuadratkan. Misalnya 190 kuadrat atau 190 dikali 190 hasilnya ialah 36.100. Yang kedua 121 kuadrat atau 121 dikali 121 hasilnya ialah 14.641 dan seterusnya, dapat teman-teman lihat di slide. Kemudian kita lanjut untuk mencari X kuadrat 2. Langkahnya hampir sama dengan mencari X1, X kuadrat 1, yaitu semua angka yang ada di kolom X2 kita kuadratkan, yaitu 14 kuadrat atau 14 dikali 14 hasilnya ialah 196. 15 kuadrat atau 15 dikali 15 hasilnya 225 dan seterusnya. Setelah itu kita akan mencari Y kuadrat. Hampir langkahnya sama juga, yaitu semua angka yang ada di kolom Y kita kuadratkan, yaitu 40,3 kuadrat atau 40,3 dikali 40,3 hasilnya ialah 1624,09. Yang kedua 39,6 kuadrat atau 39,6 dikali 39,6 hasilnya ialah 1568,16. Setelah itu kita akan mencari X1Y. Jadi cara mencarinya seperti ini teman-teman. Semua angka yang ada di kolom X1 kita kalikan dengan semua angka yang ada di kolom Y. Misalnya 190 dikali 40,3 hasilnya 7.657. Selanjutnya 121 dikali 39,6 hasilnya ialah 4.791,6 dan seterusnya. Setelah itu kita akan mencari X2Y, di mana semua angka yang ada di kolom X2 kita kalikan dengan Y. Misalnya 14 dikali 40,3 hasilnya ialah 564,2. Selanjutnya 15 dikali 39,6 hasilnya ialah 594 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah
X1, X2, yakni caranya semua angka yang ada di kolom X1 kita kalikan dengan kolom angka yang ada di X2, yaitu 190 dikali 14 hasilnya 2660. Selanjutnya 121 dikali 15 hasilnya ialah 1815 dan seterusnya. Dapat teman-teman lihat di slide hasil perkalian dari saya. Kemudian kolom yang di bawah ini adalah hasil penjumlahan dari kolom X1, X2, Y, X kuadrat 1, X kuadrat 2, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1 kali X2. Hasil penjumlahan dari X1 adalah 2237, X2 sama dengan 212, Y sama dengan 586,9, X kuadrat 1 sama dengan 350.353 rupiah, X kuadrat 2 hasilnya ialah 3.000, Y kuadrat hasilnya 23.067,71 rupiah, X1Y hasilnya ialah 88.066,4 rupiah, X2Y hasilnya ialah 8.296,2 rupiah, dan X1 X2 hasilnya ialah 31.512 rupiah. Jadi min ini cara mencarinya adalah N-nya kan kita ketahui ada 15, kemudian 237 dibagi dengan N, yaitu 2237 dibagi 15 hasilnya adalah 149,13. Dan yang X2 hasilnya ialah 212 dibagi 15 hasilnya 14,13. Dan yang di Y 586,9 hasilnya 39,12. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk mencari yang bagian B. Di mana di bagian B ini kita diperintahkan untuk mencari sigma X kuadrat 1, sigma X kuadrat 2, sigma Y kuadrat, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X1 X2. Langsung saja saya akan menjelaskan untuk mencari sigma X kuadrat 1, di mana rumusnya ialah sigma X kuadrat 1 dikurang sigma X1 kuadrat per N. Jadi kita dapatkan hasil sigma X kuadrat 1 itu dari tabel di atas yang kita kerjakan sebelumnya. Angka yang kita dapatkan yaitu 350.353 dikurang 2.237 kuadrat per 15 sama dengan 350.353 dikurang 5.004.169 maksud saya per 15 sama dengan 350.353 dikurang 333 611,26 sama dengan 16.741,74. Lanjut kita mencari sigma X kuadrat 2 sama dengan rumusnya tidak jauh berbeda dengan sigma X kuadrat 1, yaitu sigma X kuadrat 2 dikurang sigma X2 kuadrat per N sama dengan kita mendapatkan angkanya sesuai dengan tabel di atas juga, yaitu 3.000 dikurang 212 kuadrat per 15 sama dengan 3.000 dikurang 44.944 per 15 sama dengan 3.000 dikurang 2.996,26. Hasilnya sama dengan 3,74. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mencari sigma Y kuadrat sama dengan rumusnya yaitu sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per 15 sama dengan 23.067,71 dikurang 586,9 kuadrat sama dengan 23.067,71 dikurang 344.451,61 maksud saya 23.067,71 dikurang 22.963,44 sama dengan 104,27. Selanjutnya mencari sigma X1Y sama dengan rumusnya sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N sama dengan 88.066,4 dikurang 2.200
37 dikali 586,9 per 15 sama dengan 88.066,4 dikurang 1.312.895,3 per 15 sama dengan 88.066,4 dikurang 87.526,35 sama dengan 540,05. Kemudian sigma X2Y sama dengan rumusnya sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per N sama dengan 8.296,2 dikurang 212 dikali 586,9 per 15 sama dengan 8.296,2 dikurang 124.422,8 per 15 sama dengan 8.296,2 dikurang 8.294,85 sama dengan 1,35. Dan yang terakhir sigma X1 X2 di mana rumusnya sama dengan sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N sama dengan 31.512 dikurang 2.237 dikali 212 per 15 sama dengan 31.512 dikurang 474.244 per 15 sama dengan 31.512 dikurang 31.616,26 sama dengan min 104,26. Baik, setelah kita mencari sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X kuadrat 1, dan seterusnya, kita lanjut untuk mencari B1 dan B2, di mana rumus B1 itu ialah sigma X kuadrat 2 dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per X kuadrat 1, maksud saya per sigma X kuadrat 1 dikali sigma X kuadrat 2 dikurang sigma X1 X2 kuadrat. Langsung saja kita substitusikan saja angkanya ke rumus. 3,74 dikali 540,05 dikurang min 104,26 dikali 1,35 per 16.741,74 dikali 3,74 dikurang min 104,26 kuadrat sama dengan 2019,787 ditambah 140.751 per 62.614 1076 dikurang 10.870,1476 sama dengan 2.160,538 per 51.743,96. Hasilnya sama dengan 0,04175. Kemudian kita lanjut untuk mencari B2, di mana rumusnya yaitu sigma X kuadrat 1 dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma Y X1Y per sigma X kuadrat 1 dikali sigma X kuadrat 2 dikurang sigma X1 X2 kuadrat sama dengan 16.741,74 dikali 1,35 dikurang min 104,26 dikali 540,05 per 16.741,74 dikali 3,74 dikurang min 104,26 kuadrat sama dengan 22.601,349 ditambah 56.305,613 per 62.614,1076 dikurang 10.870,1476 sama dengan 78.906,962 per 51.743,96 dan hasilnya ialah 1,52495. Interceptnya ialah A. Rumusnya sama dengan Y bar dikurang B1 dikali X1 bar dikurang B2 dikali X2 bar
Jadi dapat X1 bar, Y bar, dan X2 bar itu ialah min yang ada di tabel tadi. Kemudian langsung kita substitusikan ke rumus, sama dengan 39,12 dikurang 0,04175 dikali 149,13 dikurang 1,52495 dikali 14,13 sama dengan 39,12 dikurang 6,226175 dikurang 21,5475435 sama dengan 39,12 dikurang 27,773721. A sama dengan 11,346279. Persamaan regresi linearnya adalah Y aksen sama dengan 11,3462 ditambah 0,0417 X1 ditambah 1,5249 X2. Pengertian persamaan tersebut adalah pertama, apabila X2 konstan, pertambahan 1 unit pada X1 akan mempunyai pengaruh menaikkan 0,0417 unit pada Y. Kedua, apabila X1 konstan, pertambahan 1 unit pada X2 akan mempunyai pengaruh menaikkan 1,5249 unit pada Y. Ketiga, apabila X1 dan X2 sama dengan 0, besarnya Y adalah 11,3464 satuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian C. Di bagian C diketahui B1 sama dengan 0,0417, B2 1,5249, sigma X1Y sama dengan 540,05, sigma X2Y sama dengan 1,35, dan sigma Y kuadrat sama dengan 104,27. Jadi rumus R korelasinya sama dengan RY kali 12 sama dengan akar B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Jadi langsung kita substitusikan saja angkanya 0,0417 dikali 540,05 ditambah 1,5249 dikali 1,35 per 104,27 sama dengan 22,52 ditambah 2,06 per 104,27 sama dengan 24,58 dibagi 104,27 sama dengan 0,23573. Jadi akar dari 0,23573 yaitu sama dengan 0,48. Setelah itu mencari bagian D. Di D ini kita diperintahkan untuk mencari koefisien determinan bergandanya, yaitu R kuadrat. Rumus R kuadrat sama dengan R kuadrat Y dikali 12 sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat sama dengan 0,0417 dikali 540,05 ditambah 1,5249 dikali 131,35 maksud saya per 104,27 sama dengan 22,52 ditambah 2,06 per 104,27 sama dengan 24,58 per 104,27 sama dengan 0,24. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 24% dari variasi pendapatan per tahun atau Y dijelaskan akan kombinasi dari nilai jual rumah atau X1 dan tingkat pendidikan atau X2. Sisanya yakni 76% dijelaskan oleh variasi independen lainnya yang tidak teramati. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari E. Berapakah pendapatan per tahun seseorang jika nilai jual rumah sama dengan 150 juta dan tahun pendidikannya sama dengan 15 tahun. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mencari Y. Y sama dengan A ditambah B1 dikali 150 ditambah B2 dikali 15. Jadi 150 ini ibaratnya nilai jual rumah
dan 15 ini tahun pendidikan. Sama dengan 11,346279 ditambah 0,04175 dikali 150 ditambah 1,52495 dikali 15 sama dengan 11,346279 ditambah 6,2625 ditambah 22,87425. Hasilnya sama dengan 40,483029 atau kita bulatkan 40,5. Baiklah teman-teman, itulah video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penjelasan saya, dan semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Akhir kata, Umri hebat, ayo menjadi bagian akuntansi Umri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.